Dua orang pria yang merupakan residivis pelaku pencurian kendaraan bermotor berhasil ditangkap aparat kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota saat melakukan aksinya. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 2 unit sepeda motor hasil kejahatan. Kedua pelaku ini sudah 3 kali melakukan pencurian di Kota Malang dan menggasak 5 unit sepeda motor. Dua orang tersangka yang merupakan residivis pelaku pencurian kendaraan bermotor dan berhasil ditangkap polisi berinisial AM berusia 31 tahun warga Surabaya dan ZI alias Joni berusia 41 tahun warga Pasuruan. Kedua tersangka ini ditangkap saat melakukan aksi pencurian di Jalan Raya Gadang, Sukun, Kota Malang. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, kunci dan sejumlah plat nomor sepeda motor. Dalam melakukan aksinya, kedua tersangka bersama 2 orang rekannya yakni Nur dan Tole yang saat ini masih buron berbagi peran. Tersangka Joni dan Nur berperan sebagai eksekutor, sedangkan 2 tersangka lain yakni AM dan Tole berperan memantau situasi. 2 tersangka bersama 2 orang rekannya yang masih buron sudah 3 kali melakukan pencurian di 3 TKP di Kota Malang. Total 5 sepeda motor berhasil mereka curi dan dijual ke penadahnya di wilayah Pasuruan. Akibat perbuatan yang dilakukan, 2 tersangka ini akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan sesuai dengan pasal 363 KUHP yaitu pasal 65 dengan ancaman maksimal selama 9 tahun penjara. Untuk kejadian ini ada beberapa TKP yang terkait. Yang pertama, ini kejadian pada hari Rabu tanggal 18 November tahun 2020. Ini kurang lebih pukul 04.00 di Jalan Gadang Terminal Gang 1. Ini kejadian pertama. Lalu kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 21 November 2020 pukul 05.20. Ini di Jalan Pulau Sari, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing. Lalu yang ketiga, kejadian pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 pukul 05.00. Ini di Jalan Gadang, Kapling Sawah Melati, Gadang, Sukun. Lalu kerugian ataupun objek kerugian material yang diakibatkan dari pencurian ini ada 5 sepeda motor. Tersangka yang kita amankan saat ini ada 2 orang. Tersangka atas nama AM, 31 tahun. Ini yang bersangkutan juga pernah ditahan dalam perkara pencurian tahun 2015 di Lapas Medaeng. Lalu tersangka ZI, ini usia 40 tahun, ini alamatnya di Desa Kemantren Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Modus operandi yang digunakan adalah menggunakan kunci T, ya, merusak kunci di dalam kendaraan itu lalu menggunakan kunci T. Barang bukti yang diamankan ada 1 unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam, 1 unit Honda Beat berwarna hitam, lalu 6 buah kunci sepeda motor, ini ada di sini, 1 buah obeng, 2 buah mata kunci T, 1 buah kunci T dan isolasi. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang akhir pekan, kepadatan terlihat di beberapa titik jalan di Kota Malang. Tingginya penyebaran COVID-19 di Kota Malang rupanya tidak menyurutkan minat warga luar kota untuk datang dan melintas di Kota Malang. Meningkatnya volume kendaraan yang masuk dan melintas di Kota Malang berdampak pada terjadinya kepadatan di beberapa titik jalan di Kota Malang. Kepadatan ini sudah terjadi sejak pukul 10 pagi khususnya dari arah Surabaya yang akan masuk ke Kota Malang. Cukup tingginya penyebaran COVID-19 dalam beberapa hari terakhir tidak menyurutkan minat warga luar kota untuk datang dan berkunjung ke Kota Malang. Hal ini berdampak pada terjadinya penumpukan kendaraan dan antrian panjang kendaraan terjadi. Titik kepadatan kendaraan sudah terlihat mulai dari Jalan Layang Ahmad Yani Blimbing sampai dengan perempatan Blimbing arah menuju ke Jalan Soekarno-Hatta. Tidak hanya itu, di perempatan Blimbing juga terlihat hal yang sama, kepadatan kendaraan yang akan belok ke arah Pasar Blimbing juga mengantri panjang. Menurut salah seorang pengemudi beca menjelaskan ramai dan padatnya kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta biasanya sampai sore atau bahkan malam hari dan akan terjadi antrian panjang kendaraan.
Di lokasi kepadatan dan antrian panjang kendaraan mulai terlihat di depan Taman Krida Budaya Jawa Timur sampai dengan pertigaan Jembatan Soekarno-Hatta, sehingga kendaraan harus tersendat dan melaju dengan perlahan. Mulai rame-rame jam berapa biasanya, Pak? Jam 3 sore. Dari arah mana itu, Pak? Dari arah Surabaya. Tepatnya dari Arjosari, flyover Arjosari. Iya. Flyover Arjosari sampai Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ini ya, Soekarno-Hatta. Ya, itu masuk Soekarno-Hatta. Ya, Di TL Gajayana. ya. Sampai TL Itu Gajayana. kemarin mobil pribadi, Pak ya? Pacaran mobil pribadi. Pribadi ya. Itu yang ke arah Batu mungkin, Pak, kelihatannya. Ya, mau akhir pekan di Kota Batu. Kota Batu, Pak. Itu setiap Pak ya? Setiap akhir pekan, Pak ya? Setiap akhir pekan. Ini titik-titik di pasar juga padat ya, titik-titik di pasar ya. Ya pas mau ke pasar ini. Kalau dari arah barat lancar. Agak lancar ya, Pak ya. Hanya mungkin kalau di pasar sini kan banyak ini ya, parkir-parkir di pinggir jalan ya. Ya, dekat TL itu apa? Ya sekitar, jadi akhirnya Pak ya, jalan menyempit Pak ya. Ya, Oh jadi sampai maghrib Pak biasanya Pak ya? sampai maghrib. Sampai maghrib. Tapi minggu gimana minggu biasanya? Minggunya ya sama seperti akhir pekan. Ada juga. Ya, Berarti yang dari arah itu ya, kebalikannya. ya arah balik. Ya. Tadi kepadatannya sampai ini Pak, sampai Taman Budaya Pak ini. Ya sampai Brawijaya. Ya, Jembatan Brawijaya. itu lumayan juga panjang Pak itu. Ya lumayan kalau akhir pekan. Akhir pekan, setiap akhir pekan Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Diguyur hujan terus-menerus, lubang jalan banyak bermunculan di Jalan Raya Palaan Ngajum, Kabupaten Malang. Tidak hanya lubang jalan, aspal jalan mulai retak dan jalan bergelombang sehingga mengganggu aktivitas kelancaran pengguna jalan. Hujan yang turun terus-menerus dalam beberapa hari terakhir berdampak pada kerusakan aspal jalan. Jalan mulai berlubang, retak, dan bergelombang. Kerusakan jalan ini akan semakin parah dengan lubang yang semakin banyak, lebar, dan juga dalam. Kerusakan jalan ini harus diwaspadai para pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2, karena lubang jalan tidak bisa diketahui kedalamannya pada saat lubang tertutup air hujan. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Palaan, Ngajum, Kabupaten Malang. Di sepanjang jalan cukup banyak terlihat lubang baru maupun lama semakin besar dan berkubang air hujan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kondisi jalan kerusakan ini akan banyak terjadi pada musim penghujan, karena air sering mengalir ke badan jalan serta ramai dilintasi kendaraan berat. Di lokasi lubang jalan sudah diberi tanda putih pengguna jalan agar lebih berhati-hati ketika melintas. Aktivitas kendaraan cukup ramai yang melintas, baik roda 2, roda 4, dan bahkan kendaraan besar dan berat. Banyak pihak berharap jalan ada segera perbaikan agar tidak bertambah parah dan pengguna jalan bisa aman ketika melintas, sekaligus untuk melancarkan arus serta meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jalan sudah mulai banyak yang berlubang, Pak ya? Ya. Sejak kapan? Sudah berapa lama, Pak? Kurang lebih ya 6 bulan, 7 bulan. 6 bulan, 7 bulan, Pak ya. Ini, Pak ya, berapa titik, Pak? Agak banyak titiknya, Pak ya? Ada banyak, Pak. Depan Di juga sebelah selatan juga ada. ada, lebih Pak? parah lagi. Ya, Pak ini kendaraannya banyak, melintas ramai, Pak. Jalur rame, Pak, ini. Ya ramai, truk-truk juga banyak ya kelihatan. Gimana? Truk. Banyak, Pak. Berarti Bisa yang mau arah kemana itu? ke arah PT apa itu? Greenfield itu. Greenfield ya. Oh, Greenfield, Pak. Apalagi musim penghujan ini juga Pak ya, terendam air, Pak. Ya. Pak, mengganggu, Pak, kalau sudah kayak gini kan, Pak. Ya. Apalagi malam-malam melintas, Pak ya. Iya. Harapannya sebagai warga masyarakat gimana, Pak? Harapannya Ya, harapannya ya cepat diperbaiki lah. untuk keamanan, Pak ya. Ya, untuk keamanan pengendara. Apalagi ramai, Pak, yang melintas ya. Ya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka acara silaturahmi nasional organisasi perempuan keagamaan di salah satu hotel di Kota Batu. Selain membuka acara, dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur mendorong lintas agama bangkit, memperkokoh perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka acara silaturahmi nasional organisasi perempuan keagamaan di Kota Batu. Pembukaan Silatnas Perempuan Keagamaan diawali dengan penampilan tarian Gading Alit yang digelar oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur, dihadiri oleh perwakilan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kota se-Jawa Timur.
Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia dalam sambutannya secara virtual mengapresiasi acara ini. Menurutnya pandemi ini adalah masalah besar menyangkut kesehatan, kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pengangguran dan masyarakat miskin semakin besar dan menekan korban jiwa dari para medis. Oleh karena itu, perempuan memiliki peran penting dalam mendorong ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan forum semacam ini menurutnya penting, apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Diharapkan sinergitas menjadi kekuatan untuk saling membantu satu sama lain. Dia berharap kehadiran mereka dapat turut membantu menggeliatkan ekonomi di Jawa Timur. Menurutnya penting untuk usaha kecil mendapatkan support permodalan dan akses pasar. Khofifah meminta dinas terkait bisa meng-breakdown dari hilir, terutama terkait dengan mikroekonomi seperti IKM, UKM, ekonomi kreatif. Sementara itu untuk menyemarakan kegiatan Silatnas Perempuan Keagamaan juga dimeriahkan musisi nasional yakni The Massive. Kekuatan perempuan melalui organisasi perempuan keagamaan, jadi sangat spesifik. Biasanya kan ormas perempuan, tapi ini ormas perempuan keagamaan. Ingin dibangun soliditas dan solidaritasnya bahwa di tangan-tangan perempuan aktivis organisasi keagamaan diharapkan ada keteduhan, ada kedamaian, ada solidaritas, ada persaudaraan yang substantif yang terbangun secara hakiki, bahwa mereka adalah pimpinan organisasi perempuan keagamaan yang kemudian sekarang kita ingin mereka juga menjadi inisiator, pelopor untuk membangun kekuatan ekonomi yang sebetulnya dimiliki oleh masing-masing organisasi perempuan keagamaan ini. Semua punya binaan-binaan UKM. Nah, hari ini UKM itu sebetulnya mendapatkan ruang yang luas untuk bisa mendapatkan support baik dari permodalan maupun akses pasar. Oleh karena itu, kekuatan dari pertemuan ini pertama adalah komandannya organisasi perempuan keagamaan, sehingga diharapkan persaudaraan intern dan antar umat beragama itu bisa terkonsolidasikan, intern dan antar umat beragama. Kedua adalah kekuatan ekonomi yang bisa digerakkan oleh organisasi perempuan keagamaan. Sehingga suasana pandemi COVID ini kita jawab dengan kekuatan persaudaraan, dengan kekuatan ekonomi yang bisa didorong oleh organisasi perempuan keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yanto Yancung melaporkan. Upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan penyegaran di tubuh Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batu, Dekopinda Kota Batu menggelar musyawarah daerah keempat. Musyawarah Dekopinda keempat ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batu menggelar musyawarah daerah Dekopinda keempat Kota Batu. Musda keempat Dekopinda Kota Batu sebagai bentuk penyegaran kepengurusan Dekopinda dan menentukan program dalam 5 tahun ke depan. Hadir dalam musyawarah daerah Dekopinda keempat antara lain Ketua Dekopinda Jawa Timur, Dekopinda Kota Malang, dan sejumlah pengurus koperasi yang tergabung dalam Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batu. Ketua Dekopinda Kota Batu menjelaskan musyawarah daerah untuk menentukan pengurus Dekopinda periode 2020-2024. Selain itu juga merencanakan program 5 tahun ke depan. Bahkan juga mengedukasi peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era digital. Program Dekopinda Kota Batu ke depan ya tetap fokus kepada tentang edukasi, pendidikan, koperasi, kemudian juga fasilitasi, lalu juga advokasi, terutama di era pandemi ini ternyata banyak anggota-anggota yang sering mengalami sedikit salah paham dan kami memfasilitasi. Kemudian juga ada di bidang advokasi tadi sudah, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah jaringan antar koperasi untuk memajukan koperasi satu dengan yang lain. Harapan ke depan memang di samping koperasi-koperasi juga Dekopin, pengurus Dekopinda menguasai IT, dan koperasi-koperasi semuanya di dalam pengelolaannya
di era seperti ini tidak bisa meninggalkan IT untuk mempercepat laju perkembangan koperasi. Itu satu tuntutan dan mungkin Dekopinda ke depan akan mengadakan semacam pelatihan khususnya bagi koperasi-koperasi yang kurang memiliki SDM di bidang itu sehingga koperasi semuanya harapannya berbasis IT. Sementara Wakil Wali Kota Batu usai membuka Musda Dekopinda mengapresiasi Dekopinda Kota Batu karena koperasi Kota Batu berkembangnya berkurang sehingga melalui Musda ini selain untuk menentukan pengurus yang amanah juga sebagai upaya membangkitkan kembali koperasi di Kota Batu. Diharapkan dengan digelarnya musyawarah daerah keempat Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batu, koperasi di Kota Batu semakin bertumbuh pesat agar pemerintah khususnya pemerintah Kota Batu tidak sia-sia dalam peran sertanya menumbuh kembangkan koperasi di Kota Batu. Jadi pemerintah Kota Batu akan mensupport karena aturan undang-undang di Kepres ya, di Kepres 6 itu sudah jelas bahwa Dekopin itu adalah bisa mendapatkan hibah seperti KONI, seperti Pramuka, seperti yang lain, tidak 2 tahun sekali semua. Nah, yang kedua, bagaimana program dari pemerintah yang ada di Dinas Koperasi untuk bersinergi dengan Dekopin maupun koperasi yang ada di Kota Wisata Batu. Koperasi apapun itu, ada koperasi simpan pinjam, koperasi macam-macam informasi itu untuk bisa kita sampaikan. Nah, itu. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebagai salah satu upaya dalam melestarikan budaya tradisional Malangan, komunitas Sanggar Seni Kampung menggelar pameran jaran kepang. Pameran tersebut menampilkan berbagai jenis jaran kepang khas Malangan. Pameran jaranan atau jaran kepang yang digelar oleh komunitas Sanggar Seni Kampung berlangsung di Gedung Dewan Kesenian Malang. Dalam pameran ini selain menampilkan jaranan khas Malang juga menampilkan berbagai jenis ornamen yang berkaitan dengan jaran kepang. Yuyun, panitia pelaksana pameran jaranan ini mengatakan pameran tersebut menampilkan proses hasil dari komunitas Sanggar Seni Kampung di 2 kecamatan yakni Blimbing dan Klojen. Pameran ini sendiri diikuti hanya 20 peserta karena ada pembatasan di masa pandemi. Pameran jaranan ini sendiri bertujuan untuk melestarikan salah satu budaya tradisional Malang. Dengan pameran ini diharapkan masyarakat dapat belajar terkait jaran kepang dan ornamen yang terdapat pada jaranan. Sementara itu pameran jaran kepang di Gedung Dewan Kesenian Malang akan berlangsung selama 2 hari dan untuk menerapkan protokol kesehatan, jumlah pengunjung juga akan dibatasi. Tema pameran kita kali ini ya ini tentang jaranan. Tapi yang kita pamerkan adalah hasil dari proses Sanggar Seni Kampung selama 2 bulan di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Klojen. Jadi ini masih dalam proses pembelajaran, tapi sudah menunjukkan hasil yang memang pantas untuk kita tampilkan. Nah, kalau jaranan sendiri adalah kemasan daripada pameran ini, karena jaranan adalah salah satu dari wujud budaya yang harus kita lestarikan di Kota Malang ya, termasuk juga dalam pemajuan kebudayaan seperti itu. Nah, Sanggar Seni Kampung sendiri sudah kita uji coba selama 2 bulan ini dengan diikuti oleh setiap kali pelatihan kita masih sesuai dengan protokol kesehatan sekitar 20-30 orang, tidak lebih. Dan hasilnya juga memang cukup sesuai dengan apa yang kami targetkan. Sehingga hari ini kami bisa melakukan pameran. Diikuti berapa peserta dan akan berlangsung sampai kapan itu? Pameran sendiri kami akan melakukan pameran ini sendiri dapat dilakukan di DKM selama 2 hari di gedung DKM ini, kemudian di gedung KMP selama 2 hari. Di gedung DKM ini kami akan juga melakukan bedah jaranan, ornamen jaranan, bedah udeng dan workshop udeng. Serta ada workshop sekitar beberapa tentang terapan seni ornamen dari jaranan tersebut. Ini semua sih sebenarnya kita juga sambil berproses untuk mempelajari lebih dalam tentang jaranan sendiri. Tapi bukan jaranannya, tapi sisi lain dari ornamen-ornamen yang berhubungan dengan jaranan. Kami sih berkeinginan dengan membedah ini kita akan tahu, jadi kelak kita akan punya satu rumusan bahwa teman-teman yang bergerak di kesenian jaranan bisa mempunyai pekerjaan lain dengan membuat properti yang berhubungan dengan jaranan itu sendiri. Simon Alfredo melaporkan.
Dan informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Mewakili redaksi bertugas, saya Ita Purwaningsih. Undur di hadapan Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.